Oke, langsung Ibu mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Nah, untuk itu nanti kalian setelah Ibu jelaskan materi ini, nanti tolong diisi ya absennya di situ. Nanti kalian harus isi tujuan pembelajaran hari ini, kemudian kalian juga harus isi apa yang kalian ketahui tentang gelombang bunyi. Oke, langsung aja ya. Tujuan kita hari ini yaitu kalian dapat menghitung persamaan dari gelombang bunyi. Nah, persamaan-persamaannya apa aja? Yang pertama ada efek Doppler, yang kedua ada persamaan Dawai, yang ketiga ada persamaan pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup, dan yang terakhir ada taraf intensitas. Oke. Untuk materinya ini Ibu udah bagikan ya, udah share ya ke grupnya, ke PJ-nya. Ini dari linknya Bu Fatia untuk gelombang bunyi. Nah, untuk materi-materi dari gelombang bunyi nanti kalian baca sendiri aja ya. Di sini Ibu jelaskan langsung ke hitungannya aja ya. Nah, untuk sifat-sifat gelombang bunyi ada 4, ada pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi. Ini sudah kalian pelajari ya, di SMP juga sudah mengenal tentang pemantulan, pembiasan, interferensi, sama difraksi. Nah, sekarang efek Doppler. Efek Doppler ini terjadi karena gerak relatif antara sumber gelombang dan pengamat ya. Jadi ada dua. Ada sumber gelombang sama pengamatnya. Misalnya ketika kalian ada di stasiun kereta api ya, yang jadi sumber gelombangnya itu kereta, kemudian yang pengamatnya itu kalian ya. Oke, di sini ada perjanjian tanda nih, positif sama negatifnya. Nanti kalian tolong pahami ya. Untuk yang positif, Vp itu artinya kecepatan pendengar ya. Oke, kecepatan pendengar positif jika pendengar mendekati sumber. Apabila kecepatan pendengarnya negatif, berarti si pendengar ini menjauhi sumbernya, jadi negatif gitu ya. Dan yang bawah juga sama nanti. Jika sumbernya mendekati pendengar, maka negatif. Kebalikannya ya dari yang tadi pendengar mendekati sumber. Oke, ini nanti kalian pahami aja ya untuk positif sama negatifnya. Langsung ini pelayangan gelombang. Untuk pelayangan gelombang ini ada frekuensi maksimum dikurang dengan frekuensi minimum. Oke, langsung ke gelombang pada alat penghasil bunyi. Nah, di sini nanti untuk pipa organa terbuka rumusnya, nanti kalian tambahkan ya, yang Vn sama dengan N plus 1 ya. Ditambahkan. Kita pakainya yang N sama dengan 0,1, 2,3. Yang ini ya, yang untuk pipa organa terbuka. Kalau untuk pipa organa tertutup, udah rumusnya udah kayak gitu. Langsung ya untuk cepat rambat gelombang, di sini rumusnya ada 3 nih. Ada V sama dengan akar dari gaya dibagi mu. Kemudian di sini ada V sama dengan akar dari F gaya dikali L panjangnya ya, dibagi dengan masanya. Kemudian ada lagi akar gaya dibagi dengan massa jenis dikali A luas permukaan. Ini tergantung apa yang diketahui aja di soalnya. Oke. Nah, untuk intensitas gelombang sama taraf intensitas bunyi. Di sini untuk intensitas gelombangnya rumusnya ada 2 ya. Ada 2, yang I sama dengan P dibagi dengan A. Kemudian P dibagi dengan A itu rumusnya 4πr kuadrat. Nah, di sini kalau di soalnya ditanyakan perbandingan, kalian pakai rumusnya yang ini ya, perbandingan antara intensitas dengan R-nya. Kemudian R itu apa sih? R itu jadi-jadi ya. Kemudian di sini ada taraf intensitas bunyi. Ada 3 nih rumusnya. Ada TI sama dengan taraf intensitasnya 10 log I2 dibagi dengan I1. Kemudian ada T1 pada jarak R. Dan ada lagi T1 beberapa sumber identik ya.
Lanjut, kita langsung bahas ke contoh soalnya. Contoh soal. Oke, ini dia. Oke, di sini ada contoh soal dari efek Doppler. Di sini ada kereta api, kemudian si kereta apinya itu dia membunyikan fluid, ya. Dan di sini ada penumpang juga yang duduk di stasiun. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Kereta api bergerak menuju stasiun dengan kelajuannya 18 km per jam. 18 km per jam. Sambil membunyikan fluid dengan frekuensi. Berarti di sini frekuensinya 670 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udaranya 340 meter per sekon. Ini cepat rambat bunyi di udara selalu ya, nilainya selalu 340. Kalau di dalam soal tidak diketahui, jadi nanti sudah tahu ya cepat rambat bunyinya nilainya berapa. Kemudian maka besar frekuensi yang didengar seseorang penumpang yang duduk di stasiun. Oke ya, berarti kecepatan si penumpangnya ada nggak nih? Kalau duduk dia nggak ada ya. Jadi langsung aja P-nya sama dengan 0. Karena di sini kelajuannya satuannya kilometer per jam nih, kita ubah ke meter per sekon. Caranya gimana? Caranya adalah, nah di sini. Tadi kan untuk kereta api dia sumber ya. Jadi Vs, kecepatan atau kelajuan sumbernya sama dengan 18 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon. Ini caranya. Caranya adalah kalian tulis dulu 18 km per jam. Kemudian karena yang mau kita ubah kilometer sama jam, ini caranya adalah kilometer kan ini di atas ya. Kalau bisa dibagi berarti kilometernya ada di bawah, bisa dicoret gitu. Jadi hasilnya 1 kilometer, dicoret kilometer kan 1 tuh. Kemudian jam juga sama ya. Jam ini kita coret. Nah, ini jadi 1 jam dibagi dengan 1 jam berapa sekon nih? 3.600. Kemudian dikali, di sini 1 kilometer tuh berapa meter? Jadi 1.000 meter. Caranya gitu ya. Nanti kilometernya bisa kalian coret nih. Jamnya juga bisa dicoret. Jadi tinggal ada apa? Meter sama sekon. Oke, lanjut. 18 dikali 1.000 adalah 18.000 dibagi 3.600. Hasilnya adalah 5. Saya buka ataskan lagi. Oke, hasilnya adalah 5 meter per sekon. Kemudian di sini karena kecepatan pendengarnya dia nggak ada ya, jadi sama dengan 0 karena penumpangnya diam. Penumpangnya adalah duduk ya. Kemudian frekuensi sumber, frekuensi si kereta api tadi 670. Kemudian kecepatan di udaranya adalah 340 V ya. Nggak ada S, nggak ada P, jadi V aja. Yang ditanyanya adalah maka besar frekuensi yang didengar seseorang penumpang yang duduk di stasiun. Berarti frekuensi pendengar. Oke, rumusnya adalah untuk efek Doppler kan rumusnya ini ya. Vp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nah, sekarang kita tentukan nih perjanjian tandanya ya. Untuk Vp-nya positif atau negatif. Kemudian untuk Vs-nya positif atau negatif. Ada yang bisa jawab nih? Vp-nya positif atau negatif, kemudian Vs-nya positif atau negatif dari contoh soal pertama. Kalau ada yang bisa jawab, nanti sebutkan namanya aja ya. Ada yang bisa jawab? Kalian tentukan aja yang Vp-nya itu positif atau negatif gitu. Terus yang Vs-nya positif atau negatif. Ini kan ada kereta api nih, dia sedang
menuju stasiun dengan kelajuan. Berarti kan kereta apinya bergerak tuh. Berarti sumbernya mendekati penumpangnya. Nah, kalau sumber mendekati pendengar, itu tandanya positif atau negatif? Negatif, Bu. Ya, itu siapa yang jawab? Mutiara Wulandari. Oke, Mutiara. Good job. Langsung ya. Kemudian kalau VIP, berarti si pendengarnya apa tuh? Positif. Positif. Oke. Nah, ini dia. Tadi betul ya? Yang VS-nya adalah negatif nih. Kemudian kenapa di sini Ibu tuliskan V saja? Kan tadi V ditambah VIP, kan ditambah 0 kan? Sama aja kan? Nih gini. Jadi V ditambah VIP dibagi dengan V dikurang VS. Ini kan plus minus ini nggak ngaruh ya, karena 0 VIP-nya. Ya, jadi Ibu tuliskan aja langsung. FP, frekuensi pendengar, sama dengan V dibagi V dikurang VS, baru dikalikan dengan frekuensi sumber. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini nanti nggak usah ditulis ya sama kalian ya, yang ini nih. Oke, lanjut. 300 kalau ditulis juga nggak apa-apa ya. Nggak masalah sih, mau langsung kayak gini atau mau langsung ditulis secara step by step satu-satu juga nggak apa-apa. Jadi 340 meter per sekon dibagi dengan 340 dikurang, tadi kan VS-nya berapa? 5 ya. Jadi 340 dikurang 5 adalah 335. Caranya adalah pembagiannya dulu, 340 dibagi 335 hasilnya berapa, baru dikalikan dengan 670. Hasilnya adalah 680 Hz. Oke, lanjut lagi. Tadi contoh soal efek Doppler ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal dawai. Ini ada di buku paket kalian ya. Di buku paket halaman 232 nomor 5 PG ada di buku paket. Oke, soalnya adalah seutas dawai panjangnya 40 cm. Kalau panjang itu simbolnya L ya. Panjang itu L. Jadi 40 cm kalian ubah ke meter. Hasilnya adalah dibagi 100, jadi 0,4. Oke. Kedua ujungnya terikat dan digetarkan sehingga pada seluruh panjang dawai terbentuk 4 perut gelombang. Kalau misalnya 4 perut gelombang gimana tuh? Terbentuk 4 perut gelombang. Ya, ini perut ya. 1. Kemudian 2 ya. 3 nih. Satu lagi adalah 4. Jadi ada 4 perut gelombang seperti ini nanti gelombangnya. Oke, lanjut. Dawai tersebut ditarik dengan gayanya. Berarti gayanya adalah F-nya 100 Newton. Jika massa dawai 1 gram kalian ubah ke kilogram ya. Jadi 1 gram kita ubah ke kilogram, jadi 10 pangkat min 3. Nah, frekuensi getaran dawai adalah, berarti yang ditanya adalah frekuensinya, ada rumusnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini diketahui L, M, sama F. Ditanya adalah frekuensinya. Karena jumlah perutnya 4 ya. Ada yang tahu satu gelombang itu adalah satu bukit sama satu lembah ya. Artinya ini nih, untuk satu gelombang. Atau untuk panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu segini. Nah, ada satu perut sama satu lembah. Satu bukit nih, satu lembah bukit ya, yang ini. Yang ini disebut dengan perutnya, ini simpul, ini perut, ini simpul. Simpul, simpul, perut yang materi kemarin ini. Oke. Lanjut. Karena ada 2 ya. Karena ada 2, panjang gelombangnya nih N-nya adalah 2. Jadi lambdanya, panjang gelombangnya L dibagi 2 ya. L dibagi dengan 2. Ini nanti kalian tambahkan aja di rumusnya ya. Jadi lambda sama dengan L dibagi 2. Sama dengan L-nya adalah 0,4. Tadi dikonversikan ya, diubah. Dibagi dengan 2. Gitu. Jadi hasilnya adalah 0,2 meter. Lanjut lagi. Nih, mu sama dengan M dibagi L. M-nya adalah massa, L-nya itu apa? Panjangnya.
Nah, di sini kalian harus dikonversiin lagi nih. Ini kan dalam bentuk gram sentimeter ya. Oke, kita di sini aja Ibu tuliskan nih. Jadi mu sama dengan M per L. Jadi masanya 1 gram dibagi dengan 40 cm. Caranya adalah kalau konversi, ini kalian tulis aja begini dulu nih. Tuh. Atau kalau udah hafal nggak masalah sih. Karena yang mau kita coret sentimeter, berarti sentimeternya harus ada di atas. Gitu. Terus gramnya ini kan di atas, berarti harus di bawah. Oke, kemudian di sini karena kita mau ubah ke apa? Kilogram ya. Di sini kilogram, kemudian di sini meter. Oke, satu-satu ya. Berarti 1 meter berapa sentimeter? 1000, tulis gitu caranya. Kemudian 1 kilogram berapa gram? 1000. Nah, dari sini baru kita dapat nih. Sentimeter kan mau kita hilangkan kan? Karena sentimeter dibagi sentimeter 1 ya. Jadi gram, coret, ini juga coret. Nah, tinggal ada apa? 1000 dikali 1 adalah hasilnya 1000 dibagi 40 dikali 1000 berarti 40.000. Sama dengan berapa nih? 1000 dibagi 40.000 hasilnya 0,0025. Ini Ibu tulis juga ya, satuannya kilogram per meter tuh. Jadi kilogram per meter. Gitu caranya ya untuk konversi. Lanjut lagi. Oke. Lanjut. Nah, rumus dari dawai ini ya, rumusnya untuk frekuensi dawai ini. F sama dengan N per 2L akar dari F per mu. Oke. Nah, ini kan betul kan hasilnya 0,05. Di sini juga ada caranya. Ya. Lanjut. N-nya. N dibagi 2L. N-nya adalah 4 ya. Dibagi dengan 2 dikali 0,4. Akar F-nya adalah 100. Kemudian ini tadi kita udah dapat ya hasilnya 0,0025. Kemudian 4 dibagi, caranya nih 2 dikali 0,4. Itu hasilnya adalah 0,8. Kemudian 100 dibagi 0,0025 itu 40.000. Akar dari 40.000 adalah 200. Kemudian ini dibagi nih, 4 dibagi 0,8. Ini udah Ibu step by step sih. 4 dibagi 0,8 adalah 5. 5 dikali 200 baru hasilnya adalah 1000. Jadi frekuensi dawainya adalah 1000 Hz. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya. Ibu akan jelaskan dulu. Oke, untuk pipa organa. Nah, di sini untuk pipa organa, rumusnya adalah, yang ini ya rumusnya nih. Ibu tunjukkan rumusnya dulu. Nah, ini. Fn sama dengan N plus 1 dikalikan dengan V per 2 kali L. Gitu. Oke. Sebuah pipa organa terbuka panjangnya 30 cm. Seperti biasa, ini kalian harus diubah ya ke meter. Jadi 0,3 meter. Kemudian pada saat ditiupkan udara ternyata kecepatan bunyinya 340. Berarti V-nya. V aja ya. V-nya adalah 340 meter per sekon. Tentukanlah panjang gelombangnya. Untuk panjang gelombang di pipa organa, dia punya rumus sendiri ya. Panjang gelombang sama dengan 2 kali L. Yang ini. Panjang gelombang sama dengan 2 kali L. 2 dikali L-nya tadi 0,3, hasilnya adalah 0,6. Gitu. Kemudian yang ditanyanya adalah nada dasar. Kita ini dimulai dari, kalau ini 0, 1, kemudian 2, 3. Kalau ditanya nada dasar, pakainya N-nya 0. Kalau ditanya nada atas pertama, pakainya 1. Nada atas kedua, 2. Nada atas ketiga adalah 3. Gitu ya. Lanjut. Karena di sini yang kita cari panjang nada dasar, berarti kalau nada dasar F-nya F0 ya. F0 sama dengan 0 ditambah 1. Ini Ibu langsung aja ya dari rumus yang ini nih. 0 ditambah 1 dikali 340 dibagi dengan, tadi langsung aja ya 0,6 kalau udah dapat nih hasilnya. Langsung ke sini aja 0,6. Jadi 340 dibagi dengan
0,6 hasilnya 566,67. Kalau kalian bulatkan aja jadi 566,7. 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma dengan pembulatan boleh ya. Yang penting depannya harus sama nih 566 ketemunya. Lanjut ya. Di sini ada satu lagi yaitu taraf intensitas. Ada juga di buku paket kalian halaman 233 nomor 16 PG ya. Ini Ibu carinya di buku paket kalian. Oke, lanjut ya. Di sini taraf intensitas percakapan antara 2 orang siswa. Berarti ini N-nya ya. Ada 2 orang siswa. Di dalam kelas adalah berarti 30 desibel. Ini apanya? TI-nya nih. Taraf intensitas percakapan antara 2 orang siswa di depan kelas adalah 30. Berarti TI pertamanya nih. Oke, kalau misalnya TI pertama, berarti kalian pakai rumus yang mana nih? Ada TI pertama, jika ada 20 orang. Ini juga kita umpamakan N aja ya. Ini N, ini juga ada N. Ada N1, ada N2. Berarti N-nya ada 2 nih. Siswa sedang bercakap-cakap. Taraf intensitas yang dihasilkan menjadi berarti ini TI2-nya. Ibu pakai rumusnya yang mana nih? Ini kan rumusnya 3 nih. Ibu kotakin dulu ya. Nah, ini rumusnya ada 3 kalau yang di materi itu ya. Rumus pertama, TI sama dengan 10 log I2 dibagi dengan I1. Kemudian kalau jarak ya, ini kan bukan jarak nih. Jadi kita nggak pakai ini. Ya, karena kan jarak tuh, R. Kemudian di sini kan yang diketahui ada TI1, TU2. Berarti yang persamaan pertama bukan. Yang persamaan ketiga itu dia rumusnya adalah N-nya ada 1 nih. TI2 sama dengan Ibu tulis di sini ya. TI1 ditambah 10 log N. 10 log N. Nah, N-nya cuma ada 1. Kalau misalnya N-nya ada 1, tetapi di dalam soal ini seperti ini, pakainya perbandingan. Jadi N2 dibagi N1. Gitu ya. Nih. Berarti ini kita pakai rumus yang ketiga, hanya saja ini pakai perbandingan N2 dibagi N1. Gitu. Jadi TI1-nya adalah 30, karena satuannya udah desibel, 30 ditambah 10 log 20 dibagi 2. Ini dulu ya, lognya dulu nih. Jadi log dulu, 20 dibagi 2 adalah 10. Ya. Kemudian log 10 berapa? 1 log 10 itu. Oke, lanjut. Atau gini, kalian ini masih ingat nggak log 10 itu dapatnya 1 dari mana? Ini materi kelas 10 sih. Udah paham belum nih? Untuk log kayak gini, logaritma. Udah ya? Kalau udah, nggak Ibu jelasin langsung nih. Jadi log 10 itu artinya 10 log 10. Jadi 10 pangkat berapa sih hasilnya 10 gitu loh? Adalah 1. Ini. Iya. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya ada nih 10 log 100 berapa hasilnya? 100. 10 log 10. Berarti 10 pangkat berapa? Hasilnya 100. Pangkat 2. Iya, gitu. Pangkat 2 caranya. Diingat-ingat lagi ya, ini materi kelas 10 untuk logaritmanya. Jadi 10 pangkat berapa sih hasilnya? 100, yaitu 10 pangkat 2 gitu caranya ya. Kemudian 10 pangkat berapa sih hasilnya 10? 10 pangkat 1. Ini dia. Langsung ya ke sini. 1. Nah, baru deh 30 ditambah, ini perkalian dulu ya. Jadi 10, jangan 30 tambah 10, jangan gitu. Jadi lognya dulu kalian kerjakan, setelah itu baru dikalikan 10, baru ditambah dengan 30 ya. Jadi 30 ditambah 10 hasilnya 40, satuannya adalah dB, desibel. Gitu. Oke. Dari ke berapa contoh soal tadi ya? Dari keempat contoh soal, ada yang ingin ditanyakan sebelum kalian catat materinya. Ini udah Ibu share ya di grup. Nanti tanyain aja ke PJ-nya kalau belum di-share. Jadi yang kalian catat itu materi ini ya. Sebentar. Ibu akan kasih arahan untuk nyatet. Kalau misalnya ada yang males nyatet, boleh di-print aja. Nggak apa-apa. Ya, di-print kalau males nyatet. Di-print tapi tetap kumpulin.
biar nilainya nggak kosong. Nah, nanti yang kalian catat seperti biasa judulnya gelombang bunyi. Ini nggak usah dicatat ya untuk cepat rambat gelombang bunyi. Langsung di sini ada telinga, terus kemudian sifat-sifat gelombang bunyi, efek Doppler yang ini. Di buku paket juga ada, lengkap di buku paket. Boleh di buku paket atau mau di sini ya. Yang nggak punya buku paket langsung aja ke sini ditulis. Sampai ini aja, sampai dengan taraf intensitas. Kemudian rumusnya aja ya, yang kalian tulis rumusnya. Yang kalian tulis ini rumusnya aja, biar sedikit nanti nyatatnya. Kemudian yang ini untuk contoh soal sama pembahasan baru kalian tulis semua. Yang ini. Ya, untuk contoh soal di sini ada 4, ada contoh soal efek Doppler, dawai, kemudian ada pipa organa di sini yang Ibu jelaskan adalah pipa organa terbuka. Sama aja pipa organa tertutup, juga hanya beda pakai rumusnya aja. Kemudian di sini ada taraf intensitasnya, ya yang tadi menggunakan ada 3 rumusnya. Jadi coba kalian pahami dulu ini yang untuk nomor 4 pakai rumus yang mana, atau misalnya ada latihan soal pakai rumus yang mana. Harus pinter-pinter ngegunain rumusnya gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, tugasnya untuk hari ini yaitu kalian catat materinya, ya. Dicatat materinya, kemudian Ibu kasih deadline sampai hari apa? Hari Selasa ya. Hari Selasa depan nanti dikumpulkan aja di GCR. Kalau kalian ditulis, berarti jangan lupa kasih di atasnya ya namanya. Terus ini ya nanti apa ya namanya ya? Nanti foto rangkumannya, foto catatannya nanti ini ya searah dengan sumbu Y. Tahu ya? Jangan diinin searah dengan sumbu Y. Jadi jangan miring-miring, Ibu nanti susah buat ngoreksinya. Tahu ya searah sumbu Y begini nih. Jadi begini. Nih yang kayak gini nih, gitu motonya. Jangan miring-miring ya. Kalau miring-miring nanti Ibu susah buat ngoreksinya gitu. Ya, atau kalau mau di PDF-kan boleh langsung kirim PDF-nya. Jadi kalian satu-satuin dulu gitu, baru di PDF-kan, itu lebih bagus lagi. Kayak buku gitu, jadi Ibu enak ngoreksinya. Terus kalau misalnya mau dikumpulkan printannya, boleh, tapi dengan catatan, di atasnya kasih nama kalian ya. Halaman 1 namanya siapa, kelas, halaman 2 namanya siapa, kelas, halaman 3, dan seterusnya. Kalau mau langsung print. Gitu. Itu aja ya. Terus setelah ini nanti ada 2 latihan soal, Ibu kirimkan di GCR aja ya untuk MIPA 1 dengan MIPA 2, dikumpulkan deadline-nya hari Jumat kalau yang latihan ya. Hari Jumat jam 8 pagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Link buat ngirim catatan sama latihannya beda kan ya, Bu? Beda. Jadi nanti Ibu akan buatkan yang latihan dulu, setelah itu Ibu akan buatkan yang rangkumannya, yang catatannya. Ingat ya rumusnya aja ya, yang ditulis nanti rumusnya aja biar kalian nggak bingung. Gitu. Semuanya ada di buku paket. Ibu ambil dari buku paket kalian. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi link absen ya. Untuk mengisi link absen Zoom meeting hari ini, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ini untuk Resti Ayu, tadi ada 3 ya. Absen ya, jangan lupa ya, di absen dulu. Oke, Iya, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu, maaf. Ya, kenapa nurun aja? Link absennya, Bu. Link absen. Ada link absennya, udah Ibu kirim. Nggak ada. Dikirimnya di mana? Nggak ada di chatnya. Di grup itu, di grup, apa namanya, grup fisika. Iya, Bu, udah ada, belum di-share ke kelas. Oke, share ya, Gita ya. Gitu, nanti Ibu lihat.
Kalau bisa kalian nggak usah searching ya, misalnya tujuannya apa. Terus satu lagi itu apa yang kalian ketahui tentang gelombang bunyi, kalau bisa jangan searching. Kalau searching kan ketahuan banget. Gelombang bunyi adalah gitu. Ada tuh yang bagus, jadi misalnya yang kita pelajari hari ini tentang gini gitu, kayak bahasa kalian sehari-hari, itu bagus tuh kalau kalian bisa. Kayak gitu, jangan searching kan, kalau searching kelihatan banget sama ibu dibacanya gitu ya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.